Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pelajaran pada program studi teknik otomotif atau khususnya yaitu teknik kendaraan ringan untuk kelas 10, yaitu adalah pekerjaan dasar teknik otomotif. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengambil kompetensi dasar, yaitu adalah menggunakan alat ukur mekanik ya. Yang khususnya yaitu adalah salah satu alat ukur mekanik yang biasanya digunakan untuk pengukuran atau untuk mengetahui ukuran dimensi suatu komponen yang bernama atau dinamakan jangka sorong. Nah, untuk adik-adik supaya lebih mengetahui lebih lanjut, maka kita simak tayangan berikut ini. Ya, baik, kita lanjutkan materi yang tadi sudah saya sebutkan di awal, yaitu tentang penggunaan ataupun memahami cara penggunaan alat ukur mekanik. Salah satunya yaitu adalah jangka sorong ya. Mungkin adik-adik semua sudah pernah mempelajarinya pada saat di bangku sekolah menengah pertama atau SMP ya, khususnya di pelajaran IPA ya, fisika. Nah, baiklah kita perdalam. Nah, kompetensi dasar pada pelajaran PDTO ataupun pekerjaan dasar teknik otomotif yaitu adalah mengidentifikasi jenis-jenis alat ukur mekanik dan fungsinya. Dan kemudian yang kedua adalah menggunakan alat ukur mekanik sesuai operation manual. Nah, pada khususnya sekarang ini yang akan saya bahas adalah salah satu alat ukur mekanik, yaitu adalah jangka sorong. Adapun tujuannya yaitu adalah mampu mengoperasikan atau menjelaskan bagian-bagian dari jangka sorong dan kegunaannya dengan benar. Termasuk mungkin jenis-jenis jangka sorong dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah mampu mengukur ya, mengukur dimensi luar, dimensi dalam, ketinggian dan kedalaman ya. Jadi pada intinya kita harus mampu menggunakan alat ukur tersebut dengan benar ya. Macam-macam jangka sorong. Nah, ini macam-macam jangka sorong yang sebagian ya, ini sebagian macam-macam jangka sorong. Tapi pada umumnya yang sering digunakan itu ada 3 ya. Kalau bentuknya mungkin bermacam-macam. Yang pertama adalah vernier caliper atau manual itu ya. Yang paling atas, gambar yang paling atas adalah vernier caliper ini ya. Kemudian yang kedua di situ dial caliper ataupun jangka sorong yang hasil pembacaannya nanti dibaca dalam bentuk dial atau kalau bisa disebutkan itu adalah jam ukur. Dan yang ketiga adalah digital caliper. Nah, digital caliper ini bisa dibilang otomatis karena apa? Ya karena di situ hasil pembacaan atau hasil pengukuran bisa langsung dibaca tanpa dihitung atau tanpa diidentifikasi terlebih dahulu. Jadi hasil pengukurannya sudah terbaca, sudah tertulis di situ. Nah, itu ya. Selanjutnya, nah bagian-bagian jangka sorong. Nah, itu ada bagiannya ada 6 ya, ada subnya ada 4 ya. Jadi yang pertama yang 1A itu adalah tanduk tetap ya. Tanduk tetap dan tanduk geser. Nah, tanduk tetap dan geser itu fungsinya adalah untuk mengukur diameter dalam ya, atau kegunaannya.
Kemudian yang kedua adalah rahang tetap dan rahang geser. Nah, rahang tetap itu fungsinya adalah sebagai ataupun bagian yang tidak bergerak dan fungsinya adalah mengukur diameter luar dan ketebalan. Untuk ketiga adalah baut pengikat. Nah, baut pengikat itu adalah pengunci. Pengunci di mana kita saat telah selesai melakukan pengukuran. Jadi supaya hasil pengukuran tidak berubah, maka setelah diambil ataupun benda yang diukur itu diambil, maka kita dapat tetap membaca tanpa merubah posisi ataupun hasil pengukuran itu tanpa bergeser, ya. Kemudian yang keempat yaitu adalah batang geser. Batang geser adalah bagian yang kita gerakan mengikuti dimensi benda, ya, digeser ke ke bagian paling besar atau ke bagian paling kecil. Yang kelima adalah skala Nonius. Skala Nonius yaitu adalah skala tingkat ketelitian, ya, atau skala ketelitian. Ketelitian itu maksudnya adalah ukuran terkecil yang bisa dibaca oleh alat tersebut. Nah, gitu ya. Kemudian yang keenam adalah batang kedalaman. Batang kedalaman bisa juga itu digunakan untuk mengukur kedalaman benda atau ketinggian benda, ya. Yang ketujuh adalah mistar. Nah, mistar ini adalah mistar biasa, ya, ataupun penggaris. Satuannya sama seperti penggaris biasa. Jadi disebut juga itu adalah skala utama, ya, skala utama. Oke. Nah, kemudian di situ skalanya ada dua, ya, tergantung dari jenis jangka sorong atau merek jangka sorongnya. Ada yang satu yaitu skala inci, yang paling atas, di atas itu skala inci, dan yang di bawah adalah skala milimeter. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan ke pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, yang bisa dilakukan oleh jangka sorong, jadi yang pertama adalah pengukuran dimensi ukuran luar, ya, atau mengukur bagian luar. Nah, ini pada gambar contohnya mengukur bola. Kemudian yang kedua adalah mengukur ketebalan. Nah, ini ya. Ini yang digunakan yaitu adalah rahang bawah. Nah, ini ya. Jadi benda diposisikan atau dicapit oleh rahang bawah. Nah, langkah-langkahnya yaitu adalah buka rahang bergerak bawah. Ya, yang kedua adalah kuncilah mistar atau putarlah pengunci atau kunci supaya hasil pengukuran tidak berubah. Dan yang ketiga adalah lakukan pembacaan dengan membaca skala utama dan skala ketelitian atau Nonius. Yang kedua adalah mengukur dimensi dalam. Nah, dimensi dalam itu menggunakan tanduk atau rahang atas, ya. Kenapa disebut tanduk? Karena bagiannya seperti tanduk. Nah, itu langkah-langkahnya sama, yaitu yang terakhir adalah membaca. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan mistar atau jangka sorong digital, nah itu kita tidak perlu membaca, nah, karena hasil pengukuran akan langsung tertera pada layar digital, ya. Dan yang ketiga adalah mengukur kedalaman atau ketinggian. Nah, itu yang menggunakan bagian belakang. Nah, itu langkah-langkahnya juga sama. Yang terakhir adalah melakukan pembacaan. Oke, gitu ya. Udah jelas mungkin. Sekarang kita lanjutkan ke macam-macam ketelitian. Nah, ini salah satu ataupun ketelitian jangka sorong itu bermacam-macam, ya.
Yang saya gambarkan di sini atau yang sering digunakan pada bidang otomotif yaitu adalah 0,05 dan 0,02 ya. Nah, ini di sini yang pertama saya akan gambarkan ketelitian jangka sorong dengan satuannya atau ketelitiannya 0,1 mm ya. Nah, bisa dilihat di situ cara menentukan ataupun membaca berapakah ketelitian jangka sorong tersebut ya. Sebetulnya biasanya tertulis ya pada bagian belakang. Nah, ini di sini ada tulisan 0,02 misalkan. Nah, itu adalah angka tersebut yaitu merupakan ketelitian. Jadi ukuran terkecil yang bisa dibaca dengan alat ukur tersebut. Nah, ini 0,01 misalkan X. Nah, X ini ada 1 dan 2, X itu adalah sama dengan 1 mm. Ya, itu patokannya adalah X sama dengan 1 mm. Kemudian posisikan jangka sorong tersebut skala utama dan non-newsnya di angka 0. Di bagian depan, nah ini ya. Nah, kita lihat bagian belakang, angka 10 itu akan sejajar dengan 9. Jadi skala utama di angka 9, skala non-news di angka 10. Jadi N sama dengan panjang skala utama dibagi dengan jumlah strip pada skala non-news. Kalau skala non-newsnya di sini terbaca adalah 10 strip ya. Bisa dihitung kembali, ini 10 strip. Nah, maka hasilnya ini ya, N sama dengan 9 dibagi 10. Jadi hasilnya adalah 0,9. Satuannya adalah milimeter. Nah, kemudian I. Nah, I adalah ketelitian. Jadi ketelitian itu bisa ditentukan dengan X. X tadi kan misalkan 1 mm dikurangi 0,9. Nah, maka ketelitiannya adalah 0,1 mm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu dengan tingkat ketelitian 0,05. Jadi ukuran terkecil yang bisa dibaca oleh jangka sorong tersebut adalah 0,05 mm. Ya, cara menentukannya sama ya. Jadi X itu misalkan 1 mm, X itu adalah, nah ini jarak antara strip pada skala utama ya, itu dimisalkan X. Nah, pengukurannya sama atau perhitungannya sama. Jadi N adalah panjang skala utama dibagi jumlah strip pada skala non-news. Nah, skala non-newsnya di sini kalau kita hitung ada 20 strip. Nah, gitu ya. Jadi hitung skala utama ya, posisi angka 0 skala utama dan non-news itu bagian depan harus sejajar angka 0 dan 0. Dan yang paling belakang, nah itu ya, angka 10 pasti akan sejajar dengan strip ke 39 ya. Jadi 39 dibagi 20 sama dengan 1,95. Nah, maka ketelitiannya adalah 2 kali N ya, 2 kali N. Kenapa 2 kali N? Nah, karena di sini dari 0 ke angka 1 di situ ada 2 strip ya, maka di sini kalikan 2. 2x atau 2 kali 1 kurangi N ya. Jadi 2 dikurangi 1,95. Jadi sama dengan 0,05 mm ya. Ya, jadi kenapa di sini tadi kalau yang pertama tadi tidak dikali 2 ya, karena jarak antara strip pada skala non-newsnya adalah 1 strip. Kalau di sini bisa terbaca itu 0 angka 1 sampai angka 1 itu ada 2 strip.
Ya, jadi 0 sampai angka 1 ada 2 strip. Ya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu adalah di sini dibaca jangka sorong tingkat ketelitian 0,02 mm. Ya. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Perbedaannya yaitu pada bagian skala Nonius. Nah, skala Nonius di sini dari 0 ke angka 1 itu ada berapa strip? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 strip. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 strip. Cara menentukannya sama, ya. Ya. Cara menentukannya sama. Nah, ini ya. Jadi pada jangka sorong dengan ketinggian 0,02 mm jadi 49. Nah, ini kalau tadi 39 dibagi 50 sama dengan 0,98. Nah, I-nya yaitu 1 min 0,98. Jadi sama dengan 0,02. Ya. Nah, seperti itu ya. Itu adalah cara membaca ketelitian pada jangka sorong. Nah, sebetulnya ada cara yang lebih mudah ya. Contohnya 0,02 ya, yang ini kita bahas tadi. 0,02 itu maksudnya adalah 0 sampai angka 1 pada skala Nonius itu jumlahnya ada berapa strip. Kalau di sini ada 5, anggap saja 0 sampai 1 itu adalah 10. Nah, kemudian 10 dibagi 5 yaitu sama dengan 2. Maka kita masukkan atau kita anggap ketelitiannya adalah 0,02. Kalau yang ketelitiannya 0,05, nah dari 0 ke angka 1 itu jumlahnya 2 strip. Nah, maka 0 sampai angka 1 itu kita anggap 10. Kemudian 10 dibagi 2 yaitu hasilnya adalah 5. Nah, maka kita anggap ketelitiannya adalah 0,05. Nah, gitu ya. Ya, mungkin itu cara yang lebih mudah ataupun bagi yang sudah mengerti. Nah, gitu ya. Kemudian skala ketelitian ya dan pembacaan hasil pengukuran. Nah, tadi skala ketelitian sudah. Cara pembacaannya yang pertama yaitu adalah contoh ini ya. Nah, contohnya ini bisa dilihat di sini. Berapakah hasil penelitian, hasil pengukuran pada jangka sorong tersebut ya. Sudah tertulis di situ ketelitiannya adalah 0,05 ya, 0,05. Kenapa bisa disebut 0,05? Karena jumlah strip pada skala Nonius yaitu adalah 2 strip. Jadi kita anggap 0 sampai 1 ini 10. Nah, 10 dibagi 2 yaitu 5. Ya. Cara membacanya yang pertama adalah kita lihat 0 di bagian atas skala utama. Nah, kita hitung 0 sampai 0. Jadi 0 pada skala utama sampai 0 pada skala Nonius. Ini kita hitung ada berapa strip. Ya. Kita hitung ada berapa strip. Nah, kita hitung ini ada berapa strip? Ada 9 strip ya. Ada 9 strip. Itu yang pertama. Berarti kita tulis, kita simpan dulu angka 9 mm. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita baca skala Nonius. Berapa skala Nonius? Kita hitung dari angka 0 skala Nonius sampai dengan garis sejajar antara skala Vernier, antara skala utama dan skala Nonius. Nah, di situ ditunjukkan di strip yang ke 1, 2, 3. Strip yang ketiga.
Berapa hasilnya? Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi skala utama tadi kita simpan 9 mm. Skala nonius strip yang ketiga. Nah, 3 kali 0,05. Nah, 3 kali 0,05 ketelitiannya 0,05 sama dengan 3 kali 5 15. Ya. Jadi terbaca 0,15. Nah, hasil pengukurannya bisa kita hitung, yaitu 9 mm ditambah 0,15 mm. Jadi sama dengan 9,15 mm. Ya. Itu cara penghitungannya. Ada cara yang lebih cepat. Cara yang lebih cepat yaitu adalah kita simpan tadi 9 mm. Nah, kemudian kita lihat strip yang pada skala nonius itu adalah 3. Nah, berarti 3 kali 5, 15. Jadi 9,15. Jadi tidak usah kita menghitung dulu 0,15-nya. Langsung saja kita tambahkan angka 15 itu di belakang koma. Ya. Jadi 9,15. Caranya sama. Kalau pada skala noniusnya berada di angka 3 yang lurusnya, nah berarti kita tinggal kalikan. 3 kali 3 itu berarti ada 6 strip. Nah, 6 kali 5 30. Jadi 9,30 dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang pertama. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini sama, masih 0,05 ya. Caranya sama seperti tadi. Kita baca 0 pada skala utama sampai dengan 0 pada skala nonius ya, atau bahasa lainnya adalah vernier. Kita lihat angka 1, ini 1 cm tambah 1 strip berarti adalah 11. Kita simpan angka 11. Nah, angka 11 tersebut yaitu 11, koma. Nah, kita cari di belakang komanya berapa. Nah, kita lihat skala nonius. Kita hitung. Nah, ini berhentinya ataupun yang lurus berada di antara 6 dan 7. Nah, di sini ya. Berarti kalau di antara 6 dan 7 ada berapa strip? Ada 13 strip. Ada 13 strip. Berapa 13 tersebut? 13 strip kali 0,05. Jadi hasilnya adalah 65. Ya, kita jumlahkan dengan skala utama. Jadi 11,65. Nah, ini ya. Ini hasilnya. Oke. Yang selanjutnya yaitu adalah hasil pengukuran pada ketelitian 0,02 ya. Caranya sama seperti tadi yang pada 0,05. Jadi 0 pada skala utama dan 0 pada skala nonius ya. Kita hitung di sini ada berapa? 1, 2, 3. Nah, simpan hasil pembacaan skala utama yaitu 3 mm. Kemudian yang kedua kita baca skala nonius. Nah, di situ kita cari garis yang sejajar ya. Sebetulnya ini memerlukan ketelitian pada penglihatan ya. Nah, setelah kita cari di mana yang sejajar, itu berada di angka 7 lebih 1, 2, 3. Ya. 7 lebih 1, 2, 3. Nah, hasilnya skala utama 3 mm. Oke. Skala nonius. Nah, kenapa bisa 76? Karena nilai dari satu strip pada skala nonius ini adalah 0,02. Jadi kalau di sini ada
berhenti ataupun yang lurus itu di angka 7 lebih dari 3 strip, maka 70 ya. 70 ditambah 3 kali 0,02, maka hasilnya adalah 0,06. Oke. Jadi maka di sini hasil skala Nonius adalah 0,76 ya, 0,76. Nah, kita jumlahkan hasilnya yaitu adalah 3,76 mm ya. Nah, itu hasil dari pengukuran jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm ya. Nah, sebetulnya ada lagi yaitu ada beberapa atau satu lagi yaitu adalah hasil pengukuran dengan inci. Nah, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang hasil pengukuran jangka sorong atau pembacaan dengan menggunakan satuan milimeter. Nah, kita lanjutkan selanjutnya adalah yang harus diperhatikan pada saat pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, ini yang pertama adalah bagian yang tidak disarankan atau yang bertanda seru ini tidak boleh. Jadi melakukan pengukuran di bagian ujung ya. Jadi harus di bagian atas atau di tengah rahang bawah. Ini pengukuran bagian luar ya. Atau di bawah lagi ini ada posisi jangka sorongnya miring ya. Nah, yang checklist hijau itu adalah cara yang betul. Jadi melakukan pengukuran dengan jangka sorong. Nah, kita contohkan. Ini contoh komponen yang di depan saya ini atau yang saya pegang ini adalah komponen mesin. Jadi kenapa digunakan di TKR, yaitu fungsi tujuan atau utamanya yaitu adalah untuk menentukan apakah komponen ini mengalami keausan atau tidak ya. Jadi diperlukan beberapa macam alat ukur. Nah, contoh bagian ini namanya adalah komutator ya. Ini bisa diukur menggunakan jangka sorong. Jadi namanya adalah pengukuran diameter luar. Jadi berapa hasil pengukurannya? Nah, kita jepit. Nah, ini posisi yang betul. Nah, pada saat kita melakukan pengukuran atau kita menjepit, nah kemudian kita kunci ya. Setelah kita kunci, kita ambil. Ataupun langsung dibaca bisa ya. Nah, itu kita akan terbaca atau kita bisa melihat pada skala utama dan skala Nonius hasil pengukurannya. Cara membacanya sama seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Ini untuk pengukuran diameter luar ya. Kemudian satu lagi yaitu diameter dalam. Nah, diameter dalam kita bisa menggunakan rahang atas atau tanduk atas dengan cara memasukkan tanduk ke bagian dalam komponen. Nah, kita bisa melihat hasil pengukuran di sini dan menentukan apakah komponen tersebut mengalami keausan atau tidak, atau masih bisa digunakan atau tidak, dengan cara melihat buku manual ya pada setiap kendaraan. Nah, gitu ya. Oke ya, itu yang saya bisa sampaikan di pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Baik, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat.